A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi pembuka dalam Al-Quran, di mana selain Al-Fatihah, dia memiliki tidak kurang 20 nama lain. Di antaranya yaitu Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, juga Sab'ul Matani. Kenapa sih Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Ummul Quran sendiri berarti induknya Al-Quran. Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena semua ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.000 sekian tersebut akan merajuk pada salah satu ayat Al-Fatihah itu sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Fatihah merangkum segala inti yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, ada nggak sih tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah ini? Melansir dari kata Abu Quraisy, beliau berkata bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Fatihah adalah sebagai pengajaran bagi manusia tentang bagaimana cara dia bersikap saat dia menyembah dan beribadah kepada Allah. Lalu, bagaimana asbabun nuzul surat Al-Fatihah ini? Ustadz Adi Hidayat LCMA pernah berkata, penting kita tahu bahwa gak semua surat atau bahkan ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzulnya tersendiri. Bisa jadi ia diturunkan hanya sebagai perintah untuk ditunaikan, atau bisa pula sebagai bacaan praktek-praktek ibadah yang diperintahkan, atau bisa pula sebagai penyelesaian masalah. Nah, Al-Fatihah termasuk tipe yang tidak memiliki asbabun nuzul, tetapi mempunyai perintah untuk dilaksanakan. Terkait perintah apa? Perintah salat. Jadi ketika perintah salat diturunkan, ada bacaan kan yang harus dibaca. Nah, Al-Fatihah inilah turun sebagai bacaan salat tersebut. Lanjut ke pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Ada yang mengemukakan bahwa ketika kita ingin menafsirkan surat Al-Fatihah, kita tuh gak akan bisa menafsirkannya secara utuh, secara menyeluruh, saking luasnya tafsir surat Al-Fatihah ini. Nah, makanya di sini saya cuma mau sedikit saja menafsirkan surat Al-Fatihah ini. Langsung ke ayat yang pertama, bacaan basmalah. Nah, terkait bacaan basmalah ini yang menjadi ayat pertama dalam Al-Fatihah, itu ada beberapa pendapat. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk ke dalam Al-Fatihah, maka ia membacanya harus secara zohir. Sedangkan yang tidak berpandangan bahwa ia tidak termasuk Al-Fatihah, maka membacanya secara sir atau tidak keras. Nah, terkait bacaan basmalah ini, ada yang berpendapat bahwa kalau ada ungkapan, kalau kita mau ngebahas basmalah, dibutuhkan
ratusan kuintal beratnya buku untuk membahas hal tersebut. Jadi gak bisa ditafsir gitu basmalah ini. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari bacaan basmalah ini. Apa hikmahnya? Biasakanlah setiap kita mau mengawali sesuatu atau melakukan sesuatu, bacalah basmalah. Untuk apa? Agar insya Allah apa yang kita lakukan itu bisa berkah karena membaca basmalah. Lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah adalah firman Allah yang mengajarkan manusia bagaimana cara dia berbicara. Mulai dari alhamdulillah. Di sini seakan-akan Allah berkata, katakanlah dalam konteks hubunganmu denganku, yakni pujilah aku. Ketika nih kita muji orang lain, pastikan pujian kita itu kembali lagi kepada Allah. Kalaupun kita, ataupun sebaliknya, ketika kita dipuji orang lain, ucapkanlah alhamdulillah. Balikan lagi pujian yang telah diberikan oleh orang lain itu kepada Allah. Kenapa kita sandarkan kembali pujian-pujian tersebut kepada Allah? Sebab Allah lah yang paling berhak untuk menerima kata pujian tersebut. Nah, pujian di sini walaupun berlandas kepada Allah, tetapi tidak menggambarkan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Sehingga dapat kita simpulkan ketika kita memuji orang lain, jangan pernah memujinya di hadapannya langsung. Karena apa? Karena di dunia ini terkadang ada orang yang kalau saya dipuji, bukannya malah introvert, bukannya malah rendah hati, malah dia berbangga diri. Juga jangan pernah memuji orang lain secara berlebihan. Pujilah secara sekadarnya saja, karena yang lebih patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika orang lain misalnya muji kita, coba lihat apakah pujian tersebut sesuai dengan kondisi kita sekarang. Kalau sesuai, janganlah terlalu bergembira hati. Gembiralah dengan 1/2 kadar pujian tersebut agar kita tidak mabuk akan sebuah pujian. Lanjut ke ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Di sini kita coba kenali Allah. Allah itu kan banyak sifatnya, tapi yang paling utama dari sifat Allah itu yaitu Ar-Rahman, bahwa dialah yang memberi nikmat tanpa melihat apapun, tanpa melihat siapapun. Entah itu dia kaya atau miskin, dia perempuan atau laki-laki, dia muda atau tua, terus dia muslim atau non-muslim. Nah, rahmat yang Ar-Rahman ini diberikan Allah, dicurahkannya di saat di dunia. Sedangkan kata Ar-Rahim adalah rahmat yang dicurahkan oleh Allah di akhirat. Sehingga pengucapan Ar-Rahmanur Rahim itu juga harus penting. Keliru jika ada yang mengatakan Ar-Rahimur Rahman, karena rahmat yang diberikan di dunia mendahului rahmat yang diberikan di akhirat. Lanjut ke ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita sebagai orang beriman harus percaya tentang adanya hari pembalasan itu benar adanya, dan Allah lah pemiliknya. Allah gak akan menyamakan dua orang yang sikapnya berbeda. Dengan kata lain, semua yang manusia dapatkan itu tergantung baik dan buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang nih buruk nih sama kita kelakuannya, gak usah kita sibuk buat ngebales perbuatan mereka. Allah itu gak tidur, karena dialah yang pemilik hari pembalasan. Jadi kita gak usah pusing-pusing harus ngelakuin apa buat ngebalas orang lain, karena ada Allah yang bakal ngebalesin apa yang mereka perbuat ke kita. Lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, iyyaka na'budu, artinya yaitu hanya kepadamulah kami beribadah. Di sini tidak menggunakan konteks segala, tetapi hanya. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa ketika kita beribadah itu hanya kepada Allah, gak ke makhluk yang lain atau bahkan hal yang lainnya. Nah, dalam konteks ibadah tersendiri, cobalah untuk membuat Allah itu seakan-akan berada di hadapan kita, seakan-akan kita beribadah itu diawasi oleh Allah. Karena semakin seseorang sadar akan sebuah pengawasan, semakin dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tersebut. Konteks yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan.
Konteks ini juga sama, hanya menggunakan kata hanya. Tetapi kalau kita pikir, kita kan sering nih minta tolong sama manusia. Nah, kenapa di sini memakai konteks hanya? Walaupun kita sering meminta tolong menolong atau meminta tolong kepada manusia, bisa dikatakan sebelum itu kita harus minta tolong dulu kepada Allah. Walaupun kita tolong menolong dengan manusia, kita sandarkan kembali pertolongan itu hanya kepada Allah. Minta tolong dulu kepada Allah sebelum minta tolong kepada manusia. Karena ada hal-hal yang emang dianjurkan kita tolong menolong, tapi ada hal-hal juga yang yang kita nggak bisa meminta itu dari manusia, hanya bisa diminta dari Tuhan. Makanya pertolongan itu datangnya dari Allah. Manusia itu cuma perantara. Lanjut ke ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di sini pula ada kata Abi Quraisy, ihdina di sini tuh bukan tunjukilah, tapi antarkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, as-sirat sendiri dari akar kata itu berarti menelan. Dengan kata ini, as-sirat adalah sebuah jalan yang demikian luasnya, yang sampai ketika pejalan itu berada di jalan tersebut, dia tertelan saking lebarnya jalan tersebut. Nah, kenapa as-siratal mustaqim, jalan yang lurus? Sudah mah jalan yang lebar, dia lurus pula. Kenapa harus lurus? Karena agar perjalanan kita menuju itu tidak menuju hal tersebut lancar adanya dan tanpa hambatan. Kenapa jalannya harus lebar? Karena jalan menuju surga sendiri lebih banyak. Ada ungkapan dari Abi Quraisy bahwa jalan ke surga itu lebih banyak daripada jalan ke Roma. Dan yang terakhir ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini ada arti bahwa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan mereka yang dimurkai. Jalan yang mereka dimurkai bukan jalan yang engkau murkai. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah, tetapi bukan berarti murka yang kita dapatkan itu berasal dari Allah juga. Biasakanlah untuk tidak bernegatif thinking sama takdir Allah, karena nggak semua hal buruk yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah. Bisa aja kan akibat dari perbuatan kita sendiri. Nah, ghairil maghdubi adalah ketentuan bagi orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran tapi mereka tidak mengikutinya. Sedangkan waladdallin adalah orang-orang yang sesat, di mana mereka tidak mengetahui harus kemana gitu kan. Nah, mau tahu nggak sedikit tentang orang-orang yang tadi yang telah Allah beri nikmat? Orang yang telah Allah beri nikmat itu ada 4. Yang pertama, urutan pertama itu ada para nabi. Yang kedua ada as-siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu berkata jujur. Yang ketiga ada asyuhada, dan terakhir ada as-solihin, orang-orang yang soleh. Mungkin cukup sekian tentang Al-Fatihah ini. Kurang lebihnya saya mohon maklumi dan maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.